Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuzaima Mandira Pusti dari kelas B, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Jadi saya akan menjelaskan tentang sumber penetapan kaidah nahwu. Nahwu sangat penting karena sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan untuk mengetahui tatanan bahasa Arab yang baik dan benar. Dan bahasa ini juga penting karena sebagai media komunikasi untuk menyalurkan kehendak manusia baik secara tertulis ataupun secara lisan. Bahasa Arab ini juga menjadi bahasa peribadatan dalam umat Islam seperti saat berdoa, membaca Quran dan lainnya. Menyebarnya bahasa Arab ini juga nggak lepas dari Al-Quran dan hadis karena di dalamnya itu juga memiliki kesempurnaan dan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Nah, Al-Quran dan hadis ini juga menjadi salah satu landasan penetapan sumber kaidah nahwu karena Al-Quran ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis ini sebagai perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sumber landasan lainnya yang dapat digunakan untuk penetapan kaidah nahwu itu juga bisa diambil dari perkataan orang Arab sebelum zaman Nabi. Karena bahasa yang mereka gunakan itu masih fusha dan tidak tercampur oleh bahasa apapun. Adapun seperti lahan dan qiraat ini menjadi alasan utama munculnya kaidah-kaidah nahwu yang ditetapkan untuk membakukan bahasa Arab. Pada zaman jahiliyah itu sebenarnya juga udah ada lahan ini, tapi masih dalam lingkup yang kecil dan belum menyebar luas. Namun setelah Islam meluas ke berbagai penjuru wilayah dan kebutuhan untuk memahami Al-Quran ini, dan kasus lahan itu semakin meluas juga gitu. Jadi ahli pakar bahasa Arab ini mengkhawatirkan akan tercampurnya bahasa Al-Quran dengan bahasa lainnya. Dan setelah itu ahli pakar bahasa ini bersepakat untuk membuat gagasan yang berkembang sekarang menjadi ilmu nahwu oleh Ali bin Abi Thalib pada masa kekhalifahannya. Nah, ilmu ini muncul karena faktor agama dan faktor sosial budaya diantaranya. Pengertian ilmu nahwu. Ilmu nahwu juga bisa disebut dengan ilmu i'rab. Banyak ulama dan ahli yang mendefinisikan tentang ilmu nahwu ini. Tapi secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa ilmu nahwu adalah ilmu tentang aturan yang menjelaskan akhir harokat pada sebuah kata, baik secara i'rab ataupun bina. I'rab adalah berubahnya akhir harokat pada sebuah kalimat sebab banyaknya a'mil yang masuk, baik secara lafaz ataupun dikira-kirakan. Sedangkan bina adalah tetapnya harokat pada akhir kata dalam sebuah kalimat, baik rofa, nasab, jazm, dan jer. Ada pula beberapa ilmu nahwu yang mendefinisikan ilmu nahwu tersebut. Salah satunya dari Ahmad Al-Hashimi dalam bukunya Al-Qawaid Al-Asasiyah Al-Lughatul Arabiyyah. Definisi nahwu adalah kaidah yang menjelaskan keadaan harokat pada akhir kata yang berbahasa Arab sebagai hasil susunan dari satu kata yang lainnya dari segi i'rab, bina, dan lainnya. Ada pula pendapat dari Syekh Mustafa Al-Ghailani dalam karyanya yang berjudul Jami Al-Durus Al-Arabiyah, tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya yang menyatakan bahwa definisi ilmu nahwu itu ialah ilmu tentang aturan yang menjelaskan keadaan-keadaan yang terdapat pada akhir kata dalam bahasa Arab, baik dari segi i'rab ataupun binanya. Sejarah perkembangan ilmu nahwu. Sejak dirumuskannya dasar-dasar ilmu nahwu pada pertengahan abad ke-1 Hijriah oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, kemudian telah mengalami perjalanan yang panjang dan perkembangannya dan meningkat drastis pada masa dinasti Abbasiyah pada pertengahan abad ke-2 Hijriah di kota Basra. Adapun Abu Bishr Amr bin Utsman atau lebih dikenal dengan nama Sibawayh, beliau tidak dapat dilepaskan peranannya sebagai pakar tata bahasa Arab yang sangat berperan dalam perkembangan ilmu nahwu ini. Beliau berhasil menetapkan beberapa dasar kaidah nahwu
yang disempurnakan dan dikembangkan pula oleh gurunya yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sejak remaja, beliau dikenal dengan orang yang cerdas dan suka belajar kepada gurunya tentang disiplin ilmu. Karya-karya yang dihasilkannya tata bahasa Arab yang sempurna, sehingga dapat dijadikan hujah untuk para tokoh ilmu nahwu lainnya yang ingin mempelajari dan memperdalam ilmu nahwu. Salah satu judul buku yang dihasilkan oleh Imam Syibawayh ini berjudul Alkitab, yang merupakan buku tata bahasa Arab yang pertama kali dibukukan. Mengenai landasan penetapan kaidah nahwu, saya mengambil 3 pendapat menurut Ibnu Jini, menurut Imam As-Suyuti, dan menurut Al-Anbari. Nah, menurut Ibnu Jini ini ada 3 yang dapat dijadikan sebagai dasar landasan penetapan kaidah nahwu, yaitu sama, ijma, dan qiyas. Sedangkan menurut Imam As-Suyuti ada 4 yang dapat dijadikan sebagai penetapan kaidah nahwu. Itu ada sama, ijma, qiyas, dan istishab. Dan yang terakhir menurut Al-Anbari itu ada 3 yang dapat dijadikan sebagai sumber penetapan kaidah nahwu, yaitu nakal, qiyas, dan istishab al-hal. Jadi menurut 3 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 4 yang dapat dijadikan sebagai landasan sumber kaidah nahwu, yaitu sama atau nakal, ijma, qiyas, dan istishab al-hal. Yang pertama ada sama dan nakal. Jadi menurut Imam As-Suyuti, sama itu adalah sesuatu yang tetap pada perkataan seseorang yang dipercayai kefasihannya. Sedangkan menurut Al-Anbari, nakal juga diartikan dengan perkataan orang Arab yang fusha. Metode yang dilakukan pun sama, yaitu dengan menggunakan kata yang sering didengar oleh bangsa Arab. Jadi metode yang dilakukan juga dengan pembakuan dengan cara penelusuran, penyimakan terhadap kebiasaannya, dan pencatatan dari fushah Arab. Perkataan orang Arab yang diyakini adalah Bani Quraisy karena dianggap paling berkualitas dalam pemilihan bahasa yang fasih, karena memiliki lidah yang mudah dalam pelafalan, memiliki pendengaran yang baik, dan menjadi patokan kabilah-kabilah Arab seperti Qais, Tamim, Asad, Bani Huzail, dan Bani Kinanah. Keterikatan antara sama dan nakal ini telah disepakati oleh Al-Anbari dan Imam As-Suyuti sebagai penetapan kaidah nahwu ini. Sumber yang digunakan untuk penetapan kaidah tersebut diantaranya Al-Quran, hadis, perkataan orang Arab baik secara lisan ataupun tulisan, seperti syair ataupun prosa. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada ijma. Ijma itu menurut bahasa adalah kesepakatan tentang suatu masalah, dan menurut istilah, menurut Abdul Karim Zaidan, adalah berkumpulnya para mujtahid dari kalangan umat muslim untuk membahas tentang suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kesepakatan yang dimaksud adalah pembahasan tentang suatu masalah yang membutuhkan persetujuan dari para ulama. Ijma tidak dapat dilakukan sendiri, oleh karena itu berkumpulnya para ulama ini menjadi salah satu syarat terjadinya ijma. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menetapkan ada 2 macam ijma, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih ini dijadikan sebagai dalil hukum karena jelas dan tegas dalam menyampaikan kesepakatannya dari para ulama. Sedangkan ijma sukuti ini para ulama itu diam dan tidak memberikan pendapat apapun. Selanjutnya itu ada qiyas. Menurut Al-Husain Al-Basri, merumuskan qiyas itu adalah menerapkan hukum yang terdapat pada kaidah kepada faro, karena adanya kesalahan ilah hukum di antara keduanya berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa perbedaan yang membahas qiyas ini menjadi dalil hukum syar'i. Terdapat 2 kelompok
yaitu yang pertama ada kelompok jumhur. Mereka menerima qiyas dan menjadikannya sebagai landasan yang tidak terdapat pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Sedangkan kelompok kedua ini adalah kelompok Az-Zahiriyah dan kelompok Imamiyah. Mereka menolak qiyas dan tidak mengakui ilat nas. Dan yang terakhir adalah al-istishab al-hal, atau dikatakan dan diartikan yang menemani atau menyertai. Menurut Hasbi As-Sitiki, al-istishab al-hal ini adalah mengakalkan apa yang sudah ada atas keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang merubah hukum tersebut. Lalu menurut Al-Jinni, istishab adalah keluarnya kalam dari cangkupan karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Artinya, kembali kepada makna asal penggunaannya selama tidak ada alasan berubah makna. Istishab ini bisa digunakan selama tidak ada kaidah yang dapat berubah maknanya, tetapi tidak selalu bisa diterapkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai landasan penetapan kaidah nahwu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.